ini tetap diberlakukan sampai sekarang, teman-teman itu tidak akan bisa memproteksi diri. Pasiennya ngamuk gampang tinggal tonjok, atau misalkan langsung ngegabruk gitu. Kalau misalnya pasien laki-laki itu kan biasanya ada kebutuhan seksual yang belum terpenuhi ya, jadi jangan ya tetap harus hati-hati. Makanya untuk sekarang counter itu tidak berhadapan, tapi tapi nggak samping banget kan, nggak kelihatan muka. Nah, ini tapi tetap kita menghadap pasien. Ya, jadi ininya tidak harus berbenturan, lututnya nggak usah, ya. Ini nggak usah diukur-ukur lagi, ya. Tapi tetap mempertahankan kontak darah. Ya. Kalau duduk seperti ini, pasien terjadi misalnya melakukan sesuatu, kita tinggal mundur, tarik ke belakang. Ya, karena kan pintunya di belakang kita. Ya. Tapi kalau misalnya tadi berhadapan-hadapan udah keburu ketonjok gitu ya. Terus kalau misalnya kitanya ngadep ke pintu, tapi pasien di sini, kita udah keburu kehalang sama pasien. Ya nggak bisa tuh memproteksi diri kalau udah seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa memproteksi dirinya. Baru sampai situ aja udah bayang. Iya. Jadi takut Ibu. Kalau misalkan memang teman-teman merasa takut, sampaikan aja di situ. Jika di prainteraksi ya, jika terjadi sesuatu hal di luar dari prediksi perawat akan meminta tolong perawat lain di sekitar ruangan. Udah gitu aja. Jadi tinggal teriak aja gitu kan ya nanti. Ya kan gimana kita, apa proteksi kita kan ya. Kalau misalnya kabur nggak mungkin, ya udah mending teriak gitu kan ya. Atau misalkan mau melawan, kalau misalnya disakiti, ya kalau misalkan memang menurut teman-teman itu proteksi diri silahkan. Ya, tapi emang sanggup melawan pasien. Kekuatannya itu sebenarnya PR-nya ya. Kalau cowok mungkin ada ya pernyataannya udah tinggal dilawan. Tapi kan kalau kita mah perempuan, ya ketemu sama pasien cowok udah apalagi. Ya, sudah pahami ya sampai situ? Ada yang mau tanyakan dulu sebelumnya? Ibu mau bertanya, untuk jaraknya nanti kan yang sekarang teh harus berapa meter itu? Ya agak jauh ya. Sampingan aja, tidak terlalu jauh. Kirain bisa di sebelah. Parah. Nanti pasiennya nggak kedengeran, karena dengan jarak segini aja kita akan kesulitan untuk memfokuskan konsentrasi, karena tadi kan tidak bisa berhadapan langsung ya. Jadi ini juga kita harus pinter-pinter komentarnya supaya tetap dianya fokus sama kita. Apalagi kalau pasiennya halusinasi mah udah muncul halusinasi, udah nggak akan fokus sama kita. Ya. Jadi kalau sekarang sih seperti ini, bersampingan. Kecuali teman-teman mau adep-adepan, tapi situnya meja, itu masih memungkinkan berhadapan. Ya, tapi kalau tidak ada meja, boro-boro mau adepan ya, miring juga ini kayaknya udah lumayan menguji adrenalin ya. Lagi berhadapan. Ya, gitu. Coba saya nanti kalau di RSD itu hari pertama praktik itu, teman-teman itu disosialisasikan. Bagaimana cara counter, bagaimana cara PAK, bagaimana cara mengisi format pengajian, itu biasanya diulangi lagi sama rumah sakit versi mereka. Dan biasanya nanti didatangkan pasiennya. Jadi sebelum teman-teman ketemu sama pasien, teman-teman udah lihat duluan tuh pasien tuh kayak gimana. Ya, dan perawat itu sudah langsung mencontohkan bagaimana counter dengan pasien. Tapi harus note buat teman-teman, pasien itu nurut sama perawat, ingat ya. Pasien itu nurut sama perawat karena apa? Setiap hari ketemu dan setiap hari mungkin sempat dimarahin sama perawatnya, ya, atau sempat dapat perlakuan-perlakuan yang mungkin berbeda dengan kita mahasiswa. Ya, jadi kalau perawat mah mungkin tidak akan meminta apapun ke kita, belum tentu. Ya, banyak pasien yang sudah berulang kali masuk rumah sakit jiwa itu biasanya minta sesuatu. Kalau misalnya dia mau dibikin ngobrol, teman-teman harus hati-hati, jangan kasih, ya. Nggak boleh dikasih, kalau dikasih nanti besoknya minta lagi. Ya, nah gimana tuh caranya? Nanti teman-teman sampaikan saja bahwa saya tidak akan memberikan apapun. Ya, kalau misalkan memang pasiennya maksa, maaf saya nggak bisa. Kalau misalkan bapak masih maksa, saya mau laporkan ke perawat, biasanya dia udah diem. Iya. Tapi perawat yang paling ditakuti sama pasien itu ya. Tapi kalau misalnya lapornya sama perawat yang nggak ditakuti, kayaknya biasa aja dianya. Ya, oke? Oke, itu tahap prainteraksi sama blocking. Sampai sini bisa kebayang? Oke, kebayang. Biar lebih kebayang, saya mau minta satu orang untuk mempraktekkan tahap prainteraksi tadi yang disebutkan.
eksplorasi diri, memperkenalkan diri sampai dengan menjelaskan tujuannya apa, bebas. Mau sesuai dengan SKTK teman-teman juga boleh ya, atau skenario teman-teman juga boleh. So, siapa yang mau atau mau ditunjuk aja? Mumpung belum ke pasien, mumpung masih di lab. Ada yang mau mencontohkan ke depan? Pasti. Belum ujian ya Bu? Iya, belum ujian. Nanti di komputer diujiankan ya, di kampus diujiankan, di sana juga nanti akan ada penilaian. Ya. Iya. Kenapa harus diujiankan sama orang yang masih normal? Bisa jadi nilainya gede, ya. Tapi kalau misalnya dengan orang yang tanda kutip belum tentu loh. Tapi teman-teman jangan deg-degan, Bu gimana tuh ya pasti saya nggak bisa diajakin ngobrol lagi, nggak ngomong-ngomong lagi. Yang dinilai sama si Agi itu bukan proses emang, bukan hasil pastinya ngomong atau enggak, ya. Tapi tahapannya tadi, ya tahap interaksi kelewatin enggak, isinya ada enggak, ya. Makanya kita godok sekarang nih tahapannya supaya nanti saat di sana pasiennya ngamuk atau misalkan nggak mau ngomong, tapi itu tetap ada nilai karena tahapannya terlalu sedikit. Oke? Yuk kita coba Nisa. Nisa mana Nisa? Nggak salah nebak aja ya. Coba Nisa bisa praktekkan di depan aja Nisa. Gimana interaksi mulai tadi memperkenalkan nama ya, eksplorasi diri dan lain-lain. Teman-teman sambil koreksi apa yang kurang nanti teman-teman pasti kebagian saat ujian. Ujian aja. Ujian aja. Hari ini. Dari foto ini yang ditulis. Ibu gitu dipraktekin dulu. Ibu dipraktekin. Pura-pura kenapa ya? Jadi Nah, interaksi mah kan ke si ayah. Ke si ayah. Jadi ngadepnya ke teman-teman aja. Pertama, tahapan prainteraksi mengeksplor diri kayak perkenalan Langsung ngomong aja. langsung perkenalkan nama saya perawat Nisa, terus mengungkapin perasaan, terus Perasaannya hari ini. Bagaimana perasaan hari ini gimana? Saat mau ketemu pasien. kayak deg-degan gitu. Kayak deg-degan. Terus nanti teh menganalisis keterbatasan diri kayak Nama saya Nisa. Saya mahasiswa Universitas As. Adapun perasaan saya hari ini deg-degan. kayak deg-degan, ini mah kayak deg-degan. Kayak deg-degan ya. Nah, untuk mengatasi rasa deg-degan saya melakukan Tarik napas. tarik nafas dalam ya sampai saya rasa perasaan saya sudah tenang. Ya, kelebihan saya. Nah, kan ini PR banget nih buat semua mahasiswa, buat semua orang kayaknya. Kalau ditanya kelebihan, mah pulang gitu tarik. Kelebihan saya gitu. Itu bisa coba misalkan. Kekurangan Nisa apa? Banyak. Sampaikan kekurangan sama kelebihannya apa? Saya juga bapak yang penting mah tahapan kita gini. Dan bahasanya mengading. Kelebihan saya saat berkomunikasi, kira-kira bisa kalau berkomunikasi kelebihannya. Saat berkomunikasi kelebihannya. Saya suaranya lantang Bu. Saya itu nggak pernah blocking Bu. Atau saya memahami apa yang mau saya sampaikan hari ini Bu. Sampaikan. Yang kekurangan saya agak Bu. Iya, kekurangan. Kelebihan dulu. Terus kalau ngomong teh suaranya lantang gitu. Kurang apa kelebihan? Kelebihan. Jadi kelebihan ada suaranya lebih bukan kurang ya. Terus mengumpulkan data
Ya, mengumpulkan data. Tadi kan hari ini saya akan melakukan ujian komunikasi terapeutik atau saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien Tuan A, ya Tuan, dengan diagnosa perawatan yaitu fungsi perawatan hidup diri, misalkan contohnya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan Tuan A bagaimana cara melakukan SP1 yaitu membersihkan Diri. ya, jelasin. Terus apa lagi? Terus norma sama nilai yang diambil. Apa kira-kira Nisa sama Nisa itu nilai dan norma yang diambil apa? Yang manggil Pak Bu. Apa? Karena kan tiap orang beda-beda ya. Apa kira-kira? Tadi Bu, mungkin boleh yang tadi diadop juga teman-teman boleh adop ya. Kalau misalkan dapat pasien usianya lebih tua dibandingkan saya akan memanggil Bapak atau Ibu. Terus apa lagi? Kalau lawan jenis nggak Kalau mau lawan bersentuhan. jenis nggak mau bersentuhan. Ya, menjaga jarak. Menjaga jarak. Tidak dianjurkan bersentuhan juga. Harus sampaikan menjaga jarak. Apa lagi kira-kira? Terus tujuannya yang kita lakukan apa? Tadi ya mungkin sudah disampaikan juga ya. Terus jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Solusi. Perawat menjauh terus ada pembuat atau meninggalkan teriak-teriak gitu. oh teriak-teriak aja. Jadi Boleh, silakan itu mah mekanisme pertahanan diri masing-masing ya. Mau kayak gimana? terus kalau blockingnya apa? Ya nanti kita praktekkan langsung dulu ya. Oh ya bisa. Satu lagi ya. Ya dulu. Jadi nggak harus dibilang penjelasannya ya, langsung bilang aja isi-isi dari interaksi. Rizka Dwi Juliati. Ibu, Dua Rizkanya. Oh, Ibu. Rizka Damayanti. mau tanya kalau ini teh solusi untuk kekurangan yang kita punya atau solusi pas pasien ngamuk? Dua-duanya. Dua-duanya harus sebenarnya. Karena kan kalau kekurangannya berarti solusi buat kita. Kalau pasien ngamuk buat kita dan pasien. Rizka Damayanti yang mana? Rizka Dwi apa nih? Ini Rizka Dwi. Iya. Saya dulunya Rizka Dwi. Cuma Rizka Damayanti yang mana? Ini ada dua Rizka. Jadi kamu tuh bisa nyebutin kekurangannya. Langsung jelasin ya. Langsung saya ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Juliati, saya mahasiswa Arts University. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik terhadap Tuan A dengan diagnosa perawatan diri, defisit perawatan diri. Di sini saya akan melakukan mengajarkan Tuan A untuk membersihkan diri sendiri, yaitu mandi. Perasaan saya saat ini adalah deg-degan ya, takut juga. Panik? Enggak sih, enggak panik, biasa aja, cuma deg-degan sama takut aja. Kalau panik gak akan ngomong depan yang kita sudah tidak bisa konsentrasi. Iya Bu ya, duh. Terus kekurangan yang saya miliki yaitu kalau berbicara ya. Terus kelebihan saya Friendly. ya membangun komunikasi yang baik dengan pasien dan bikin si pasiennya teh nyaman. Jangan bahaya gitu. Terus udah gitu saya karena saya akan melakukan komunikasi terapeutik bersama Tuan A, jadi saya sudah mengumpulkan data, yaitu saya menemukan bahwa Tuan A mengalami defisit perawatan diri. Terus untuk norma dan nilai yang saya anut yaitu saya menjaga jarak dengan lawan jenis, terus juga saya menjaga jarak dengan pasien mau perempuan atau laki-laki karena untuk proteksi diri sendiri ya. Bapak itu. Terus ya terus tujuannya udah Itu yang
hal-hal yang buruk terjadi. Iya. Jika ada hal buruk terjadi di luar prediksi perawat, yang akan saya lakukan yaitu melangkah mundur, memundurkan kursi, terus membuka pintu, kabur memberikan pertolongan. Ya. Terus begitu. Udah. Semoga komunikasi terapetik Oh ya, semoga komunikasi terapetiknya lancar, diberikan kelancaran, dapat dilakukan secara kooperatif. Tapi kan Bu pasien itu. Oh, ya, secara kooperatif dan diberikan kemudahan. Sudah dipahami nggak, tergambar nggak sampai sini? Tergambar. Ini mas cuma berhubungnya terbatas waktu. Oke, nah kita masuk ke fase interaksi, ya. Dimana fase interaksi itu ada orientasi atau perkenalan, ada fase kerjanya, ada fase interaksi, ya. Kalau fase orientasi perkenalan itu sesuaikan aja dengan pasiennya, ya. Kalau pasiennya beragama Islam, ya. Kalau pasiennya beragama non Muslim, kalau mah kayak di telepon ya, halo Pak, gitu udah ini gitu ya. Kalau pertemuan langsung, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu ya. Lalu memperkenalkan diri. Kalau pertemuan pertama, teman-teman wajib memperkenalkan diri, ya. Tapi kalau pertemuan selanjutnya, teman-teman tidak harus memperkenalkan diri, tapi mengevaluasi pasiennya masih ingat sama kita atau enggak, ya. Kan kalau perkenalkan diri, assalamualaikum Bapak, sehat, misalkan ya. Apa perkenalkan, nama saya Suster Mary, ya. Saya perawat, saya mahasiswa kampus Ars Pak, misalkan. Karena kalau mahasiswa dari universitas jurusan penting kayaknya buat pasien gitu ya. Terus mahasiswa perawat Pak dari kampus Ars, misalkan seperti itu ya. Kalau boleh tahu atau boleh kenal, Bapak namanya siapa? Mau berjabat tangan boleh. Kalau misalkan memang tidak ada norma ya memang nggak apa-apa kalau berjabat silakan. Tapi kalau misalnya tidak, Bapak boleh saya tahu nama Bapak siapa? Ya, misalkan saya Joko misalkan gitu ya. Oh baik, Pak Joko. Hari ini gimana kabarnya? Pertanyaan umum aja dulu. Ya, gimana tidurnya semalam Pak? Tadi pagi sudah sarapan Bapak? Ya, minum obatnya sudah atau belum? Ya. Terus pada akhirnya kita akan menanyakan Bapak, hari ini apa yang Bapak rasakan? Itu masih di fase orientasi. Supaya kita mau masuk ke fase kerjanya enak. Kita tahu nih apa yang dikeluhkan oleh pasien. Ya, ya Neng. Tadi pagi saya masih lihat bayangan-bayangan karena mungkin pasiennya halusinasi gitu ya. Oh, melihat bayangan-bayangan ya Pak ya? Baik, kalau begitu hari ini saya izin kepada Bapak, kita ngobrol-ngobrol mau Pak? Kita ngobrol dulu di fase orientasi. Ya, Bapak bersedia? Boleh nih. Oke, kalau Bapak bersedia, kira-kira kita ngobrolnya mau berapa lama? Teman-teman bisa berikan opsi atau misalkan si Bapaknya langsung ngomong 15 menit aja nih. Oke, berarti sampaikan 15 menit. Ya, baik, Bapak pilihnya 15 menit. Kira-kira untuk tempatnya Pak, Bapak mau ngobrol di mana? Ya, karena belum tentu pasiennya nyaman dengan tempat yang kita tujukan. Tapi kalau pasiennya minta ngobrol di kamar dan berdua, takutnya jangan mau ya. Kita ngobrol di sini aja deh Pak, biar nanti kalau Bapak mau minum, ya alasannya ngeles aja lah seperti apa. Tapi jangan, nggak mau Bapak nanti Bapak ngamuk, jangan kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak udah di sini aja, suster di sini aja. Oke, baik, di sini ya Pak ya. Ya 15 menit. Langsung kita sambung ke fase kerja. Kalau memang tidak ada kontrak di awal ya. Kecuali kalau misalnya dari pertemuan 1 sama pertemuan 2, berarti kan di terminasi pertemuan 1 kita akan kontrak buat besok. Kalau ini pertemuan perdana, teman-teman. Ya. Baik, kalau misalkan memang mau Bapak mau ngobrol-ngobrol, dia waktunya 15 menit ya Pak ya. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak melihat bayangan, ya. Kalau boleh tahu atau boleh Bapak ceritakan bayangannya seperti apa? Ingat, apa sih yang dilakukan kalau untuk mengidentifikasi halusinasinya? Ya, bayangannya hitam nih, bla bla bla. Fase kerja itu tidak bisa diskenariokan mutlak.
Ya, kalau kita membuat pertanyaan seperti ini, kita nggak tahu nih pasien jawab apa. Tapi setidaknya teman-teman punya kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi itu tidak akan melebar jauh. Kalau pasiennya jawabnya kemana-kemana, ya kita akan arahkan lagi sesuai dengan skenario kita. Ya, yang kita tidak bisa prediksi adalah jawaban dari pasien. Ya, kalau pertanyaan kita memang sudah mutlak, kita akan menanyakan seperti itu. Gitu ya, kecuali nanti ada probing question atau ada pertanyaan tambahan, mengklarifikasi apa yang disampaikan pasien. Ya, kalau ngalor ngidul gitu ya, pertanyaan keduanya tuh nggak nyambung sama jawaban pertama. Ya, teman-teman sih tinggal tambahin dulu pertanyaan-pertanyaan tambahan, baru nanti masuk lagi pertanyaan kedua. Ya, pokoknya skenario atau SPTK atau yang sudah dibuat teman-teman itu tidak akan jauh dari situ. Ya, fase kerja selesai, masuk kita ke fase terminasi. Baik, Bapak, di fase terminasi ada apa saja? Evaluasi. Ya, setelah evaluasi apa lagi? Pos itu. Di pos. Ya, terminasi masih ketemu sama pasien, belum dokumentasi. Ya, apa kira-kira terminasi? Evaluasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi sama pasien ya, bukan evaluasi diri kita sendiri. Ya, evaluasi Bapak kira-kira tadi sudah 15 menit ngobrol sama saya, perasaan Bapak seperti apa sih? Ya. Terus kira-kira dari tadi yang saya, kalau misalnya teman-teman tujuannya itu memberikan satu tindakan, suruh pasiennya ngulang lagi tindakannya. Ya, kalau misalkan ngajarin SP1 membandingkan, berarti kan nyebutin alat-alat, ya gimana caranya mandi, evaluasi lagi. Bapak tadi kan nyebutin alat-alat mandi, kira-kira apa Pak alat-alat mandi? Tes lagi pasiennya. Ya, itu semuanya dievaluasi. Ya, selanjutnya bikin kontrak ke depan, RTL, rencana tindak lanjut. Ya, baik Bapak, tadi kan kita udah belajar bagaimana cara mandi. Besok Bapak mau ngobrol-ngobrol lagi sama saya? Boleh Neng, kita ngobrol-ngobrol cara yang kedua ya Pak ya, supaya Bapak lebih bersih, lebih wangi, lebih rapih gitu ya. Boleh Neng, ngajarin apa? Besok kita belajar bagaimana cara berdandan atau berrias. Kalau Bapak kayaknya kalau berrias terlalu cewek gitu ya. Kita belajar bagaimana cara berdandan atau merapihkan diri lah. Ya, Bapak bersedia misalkan, boleh Neng misalnya gitu. Kontak waktunya di situ. Mau berapa menit Pak? Besok kita ngobrol 15 menit lagi. Di mana Pak tempatnya? Di sini lagi aja, oke. Baik, besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Ya, kita akan ngobrolin dengan cara yang kedua, yaitu berdandan. Ya, waktunya 15 menit ya Pak ya. Baik Pak, kalau misalkan sebelumnya mungkin ada Bapak ada yang mau tanyakan, kalau tidak ditanyakan, pertemuan atau ngobrol-ngobrol kita hari ini saya cukupkan ya Pak ya. Bapak selamat beristirahat kembali. Nanti jam 12 nanti akan ada makan siang, jangan lupa minum obatnya Pak ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ruangan tersebut perawatnya paham dengan terima kasih, ya sesuai dengan pemahaman kita boleh berterima kasih, silakan sampaikan terima kasih. Tapi kalau sebagian besar perawatnya nanti ada yang nyampain, nggak boleh bilang terima kasih ya, ya udah berarti nggak usah bilang terima kasih. Ya, karena beberapa perawat itu beda pemahaman. Ada yang nggak boleh bilang terima kasih, ada yang nggak apa-apa sok aja bilang terima kasih. Kalau yang nggak boleh alasannya adalah karena bukan kita yang butuh ke mereka, itu mereka yang butuh kita. Ada yang seperti itu. Ya jadi menyesuaikan aja. Oke, baru nanti terakhirnya interaksi sama seperti yang tadi interaksi. Jelaskan, tapi yang terjadi saat komputer. Ya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan komunikasi terapeutik pada Tuan A dengan mengajarkan SP1 yaitu bagaimana cara membersihkan diri, ya, yaitu cara mandi. Saat pelaksanaannya berjalan dengan lancar, pasien kooperatif mau menjawab apa yang ditanyakan, gitu ya. Hanya misalkan saat prosedur itu ada sesuatu yang di luar dugaan. Hanya beberapa saat, beberapa menit saat sedang berkomunikasi, pasien terdiam atau blokir. Cara antisipasi yang saya lakukan saat itu yaitu dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama. Jadi betul-betul menceritakan apa yang terjadi di sana. Ya, mudah-mudahan nanti diakhiri, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seperti mudah ya.
harus teman-teman latih dari sekarang, karena tadi ya kita bertemu bukan sama kita akan bertemu dengan pasien yang bukan sakit fisik ya. Kalau sakit fisik mah kita bisa langsung berikan intervensi ke fisiknya ya, tapi kalau psikologis ya rumah sakit kitanya sendiri lah, moodnya itu pasti akan ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu?